Asal-usul laksa Tangerang dan soto Sukoraja. Laksa Tangerang dan soto Sukoraja adalah dua hidangan khas yang berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia. Laksa Tangerang berasal dari Tangerang, sebuah kota di Provinsi Banten. Sedangkan soto Sukoraja berasal dari Purworejo, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan soto Sukoraja berasal dari Purworejo, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan laksa Tangerang dengan soto Sukoraja. A. Bahan-bahan utama. Laksa Tangerang terdiri dari mie khusus laksa, daging ayam atau ikan, telur rebus, daun bawang, dan kuah kaldu. Soto Sukoraja terdiri dari mie biasa atau nasi sebagai pengganti mie, daging sapi, irisan kentang, daun bawang, dan kuah kaldu. B. Kuah. Laksa Tangerang, kuahnya memiliki rasa yang lebih kuat dengan menggunakan saus tiram dan kecap manis. Soto Sukoraja, kuahnya lebih sederhana dengan menggunakan kaldu sapi yang dimasak dengan rempah-rempah seperti cengkeh dan lada. Laksa, atau yang lebih dikenal dengan mie laksa, adalah salah satu dari sekian banyak makanan tradisional ternama yang tercipta lewat perpaduan antara Tionghoa dengan Melayu. Sesuai dengan namanya, laksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti banyak. Kata banyak sendiri merujuk pada pembuatan mie laksa yang menggunakan racikan dari banyak macam bumbu dapur. Sebagai salah satu dari kebudayaan peranakan, laksa mulai berkembang di beberapa wilayah. Tak halnya di Indonesia, bahkan menjadi makanan khas di beberapa kota di Indonesia. Terdapat juga jenis laksa yang terkenal di Indonesia, di antaranya laksa Bogor dan laksa Betawi. Namun, ada satu lagi laksa yang tak kalah terkenal, yaitu laksa Tangerang. Cara membuatnya cukup mudah. Mula-mula dengan menyiapkan bahan utamanya, yaitu semacam bihun yang tebalnya seperti spaghetti dan terbuat dari beras. Kemudian bahan-bahan ini disiram dengan kuah laksa yang berbahan dari kacang hijau, kentang, santan, dan kaldu ayam. Selain itu, bisa juga ditambahkan daging ayam kampung dan juga telur. Sebelum disajikan, masakan ini diberi taburan daun kucai yang dirancang kecil-kecil. Bumbu halus, 4 cm kunyit, bakar, 5 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai merah besar, 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 cm jahe, 3 cm lengkuas, 2 sendok teh ketumbar. Harga relatif murah. Dikatakan oleh masyarakat Tangerang untuk mendapatkan satu porsi laksa ini tidak perlu merogoh kocek yang dalam. Pembeli hanya cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 saja untuk bisa membawa pulang kuliner yang satu ini. Harganya yang relatif murah, membuat semua kalangan bisa mencicipinya kapan saja. Seiring dengan berjalannya waktu, kepopuleran laksa Tangerang tidak hanya sebatas kalangan masyarakat sekitar saja, tetapi juga sudah terkenal di Jakarta hingga ke Bogor. Berkat kepopulerannya, makanan ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Pemerintah Kota Tangerang memfasilitasi penjual laksa dengan menyediakan bangunan pondok yang terbuat dari bambu dan beratap jerami. Tepatnya berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Kota Tangerang. Wisata kuliner laksa Tangerang kini siap menyajikan kenikmatan kuliner dengan tempat yang nyaman dan asri. Sampai saat ini, wisata kuliner laksa yang bertempat di Kota Tangerang itu selalu ramai oleh berbagai pengunjung dari segala tempat, khususnya masyarakat Tangerang. Dikatakan setiap harinya terdapat ratusan orang meluangkan waktunya berkunjung untuk menikmati santapan kuliner khas Kota Tangerang ini, terlebih saat waktu liburan telah tiba. Sedangkan soto Sukoraja merupakan olahan soto khas dari salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu Sukoraja. Pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda dan disajikan kepada para pekerja perkebunan serta petani di daerah Sukoraja. Soto Sukoraja seringkali disajikan dengan pelengkap seperti nasi putih, emping, kerupuk, dan sambal. Hidangan ini juga dapat ditemukan di berbagai tempat makan di daerah Sukoraja dan sekitarnya.
ialah Raja Soto Lama Haji Suradi. Tempat ini terletak di Jalan Maijen Sutoyo, Sukoraja. Akan tetapi, ada banyak toko oleh-oleh dan soto Sukoraja yang juga bisa dikunjungi di sepanjang jalan ini.